Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di acara Sabar Sahur bareng Magnet Rezeki. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tema tentang memperkuat LOP di bulan suci, dan di sini sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan membersamai pada kajian hari ini ada Bunda Ucu Sulastri. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Bun? Alhamdulillah, semakin bahagia, semakin ceria dan semakin bersyukur. Masya Allah. Keluarga sehat ya Bun ya? Semakin sehat, penuh dengan tangki cinta. Masya Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan kan, anak-anak kumpul gitu sehingga mereka senantiasa bisa berinteraksi dengan kakak, adik, ayah dan bundanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bunda, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memperkuat LOP di bulan suci. Mungkin sebelum kita masuk ke situ, kita tuh sering punya cita-cita gitu ya Bun, atau punya impian-impian gitu. Iya, nah, betul. kalau misalkan menurut Bunda gitu, pandangan Islam mengenai LOP ini atau cita-cita kita ini tuh gimana sih Bun? Oh, baik. Mbak Nurul, setiap kita tentu harus memiliki keinginan, memiliki target, memiliki tujuan ya. Dalam Islam ini merupakan suatu motivasi yang menjadikan kita semangat untuk menjalani hidup itu dari waktu ke waktu, dari hari ke hari untuk mencapai apa? Target yang kita impikan tadi. Jadi ini adalah salah satu penting sekali memiliki impian ya, sangat penting sekali lagi dicatat sebagai motivasi diri untuk menjalani hari-hari kita supaya tidak terbuang begitu saja waktu kita. Begitu Mbak Nurul. Masya Allah, berarti emang kita tuh harus punya cita-cita untuk hidup kita tuh biar termotivasi terus. Betul dan sekali. Nggak flat gitu ya Bun ya? Iya gitu. Betul. Oke, Alhamdulillah tadi udah dapet pandangan Islam mengenai cita-cita atau impian ya. Nah, kalau di Magnet Rezeki itu kan Bun ada jurus namanya LOP atau Law of Projection gitu. Betul ya, sekali. Nah, itu apa sih Bun sebenarnya LOP itu? Ya Mbak Nurul, di dalam Magnet Rezeki ini ada yang namanya satu jurus ya bernama LOP ya, atau LOP ini disebutnya Law of Projection. Nah, di dalam jurus ini kita harus betul-betul memahami bagaimana LOP ini bisa berjalan dengan baik. Tadi kan Mbak Nurul bilang nih, ada impian, ada keinginan gitu ya, ada harapan gitu. Tapi bagaimana nih caranya supaya target itu bukan hanya kita kerja aja gitu ya, bukan hanya kita punya impian aja gitu, tapi ada cara ya, langkah-langkah yang bisa kita lakukan menggunakan jurus ilmu magnet rezeki yaitu LOP ya. Baik Mbak Nurul, sebelumnya Bunda ingin dulu nih menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di YouTube ya. Nah, kita doakan nih sahabat-sahabat yang di YouTube ini semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian keluarganya semakin sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya juga semakin solih dan solihah. Dan insya Allah rezekinya di bulan suci ini semakin berlimpah dan berkah. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Nah, itu juga bagian dari LOP Mbak Nurul. Ya, bagian LOP, keinginan kita, harapan kita, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah ya Bunda akan menjelaskan law of projection yang ada di Magnet Rezeki. Kadang-kadang orang-orang ini yang belum paham itu menjadikan LOP ini seperti loa. Pernah dengar nggak Mbak Nurul loa? Apa itu Bun? Nah, loa ini Law of Attraction. Nah, Law of Attraction ini memang ini adalah dari Barat ya, dari Barat yang dimana afirmasinya nih luar biasa nih ya. Afirmasinya dia menganggap dirinya itu sebagai Tuhan itu sendiri. Bahaya kan? Bahaya nah banget. itu udah mulai ini menjadi ini ya kafir ya gitu. Karena apa? Ya setelah menjadikan dirinya Tuhan. Nah, sementara kita dalam Islam tidak seperti itu. Nah, afirmasinya seperti apa kalau yang LOP? Beda nih. LOP dengan LOA, ya LOA. Nah, kalau LOA afirmasinya saya
bisa menarik kebahagiaan. Saya bisa menjadi magnet untuk kesuksesan. Saya bisa menjadikan rumah ini menjadi milik saya. Nah, itu seolah-olah dirinya bisa menjadikan apa yang diinginkan. Itu dalam teori Loa. Ya, jadi energinya kepada dirinya sendiri. Ya, nah sementara di dalam LOP, Law of Projection, itu amat sangat berbeda. Konsepnya itu kepada pijakannya, rujukannya kepada Al-Quran. Ya, jadi memang kita diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti akan aku kabulkan. Nah, untuk itu di bulan suci Ramadan ini nih Mbak Nurul ya, alhamdulillah kita ini harus memperkuat LOP-nya. Nah, Mbak Nurul punya LOP nggak? Punya keinginan nggak? Punya impian nggak? Punya harapan nggak? Punya target nggak? Punya, Bun. Pasti punya ya. Nah, teman-teman di sini juga pasti punya. Nah, sekarang LOP-nya ini harus betul-betul dijadikan kekuatan untuk diri kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan langkah-langkah atau step-step yang nanti akan Bunda sampaikan pada kesempatan di Sabar ini ya, sahur bareng Magnet Rezeki ya. Insya Allah nih ya, bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana kita ingin ya mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harapkan ya. Karena apa? Kita sudah menjalankan, kita bersyukur nih kepada Allah. Kita bahagia nih saat ini. Kenapa bahagia dan bersyukur? Karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan suci Ramadan. Ya, dan alhamdulillah juga kita diberikan apa? Diberikan untuk membuktikan keimanan kita. Ya, di bulan suci ini kan seperti yang sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran ya, di surat Al-Baqarah ayat 183, itu ayat yang sudah umum ya, mengetahui hampir anak-anak TK pun hafal ya, apalagi di bulan suci yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini jelas, hai orang yang beriman. Nah, iman itu ada levelnya, ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama, menganggap, ya saya iman, kita diperintah untuk puasa. Tapi menganggap Ramadan itu biasa-biasa aja Mbak Nurul. Ah, biasa aja kayak bulan-bulan sebelumnya, nggak ada istimewanya gitu ya. Jadi dilewatkan begitu saja. Sementara Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam hadisnya, ya, celakalah orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan, tapi Ramadan itu berlalu begitu saja dan akhirnya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rugi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi gitu di bulan suci ini. Nah, kita ingin apa? Masuk pada level iman yang kedua, yaitu iman yang betul-betul kita meyakini bahwa bulan suci ini adalah bulannya di mana kita bisa meminta kepada Allah dengan level keyakinan yang kuat. Sekali lagi, level keyakinan yang kuat. LOP ini harus disertakan dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan golden momennya ini tepat. Nah, di sini makanya kenapa Bunda ingin mempertajam LOP di bulan suci Ramadan. Karena apa? Nah, ini keyakinan kita di bulan suci ini setelah kita mendapatkan apa nih? Ampunan dari Allah ya, karena bulan suci kan tempatnya kita diampuni. Kalau kita sudah menjalani apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci ini ya. Jadi Ramadan ini Ramadana yarmadu dzunub, bulan penghancur dosa. Kalau kita udah diampuni dosa kita, insya Allah ya LOP kita juga lebih mudah kunnya Allah, mendapatkan kunnya Allah. Nah, sekarang kira-kira Mbak Nurul punya dosa nggak? Kalau dipikir-pikir pasti punya ya, Bu. Oh, pasti punya. Pasti punya. Nah, teman-teman di sini kira-kira kalau ditanya sama Bunda Ucu nih, yang di teman-teman sahabat surgaku yang di YouTube nih ya, yang sedang menyaksikan siaran Sabar ini, kira-kira teman-teman ada dosa nggak? Coba ayo diketik di komennya, ada dosa nggak? Oh, ya pasti mengaku ya semua ya. Nah, kemudian yang dosanya sedikit, kira-kira ada nggak? Ayo yang dosanya sedikit.
wah nggak berani juga ya untuk memberikan komentar gitu. Tapi kalau yang dosanya banyak gitu, kira-kira ada nggak nih teman-teman berani komen? Kalau Bunda Ucu langsung angkat tangan nih. Saya dosanya banyak. Karena bisa jadi dosa dari mata, dosa dari telinga, dosa dari kata-kata, dosa dari perasaan kita terhadap orang lain gitu ya. Kita suuzon sama orang lain itu udah dosa ya. Nah, akhirnya dengan adanya bulan suci ini ya, LOP kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu udah satu LOP. Ya, jadi kalau kita tidak punya LOP ya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang-orang yang merugi di bulan suci. Ya, jadi insya Allah. Nah, kalau kita sudah yakin dengan ayat tadi, kan untuk mendapatkan apa? Piagam takwa. Nah, kalau takwa itu berarti apa? Kita melaksanakan semua yang diperintah Allah, sederhananya gitu ya. Nah, kemudian kita menghindari, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, Mbak Nurul. Nah, jadi sekarang ada tahapan-tahapan. Level-level LOP. Kita nih udah tahu nih LOP nih. 2 juta informasi kalau orang-orang Magnet Rezeki nih ya. 2 juta informasi yang masuk ke dalam otak pikiran kita gitu ya. Kemudian terpancar 6.000 semua pikiran yang ada di dalam pikiran kita dan menjadi nasib kita. Kira-kira nih kalau sudah kita pancarkan yang masuk di dalam pikiran kita, otak kita, mau berani nggak kita berpikir yang tidak positif? Nggak berani. Berani nggak kita berpikir yang pesimis? Nggak berani. Tidak berani, karena itu akan menjadi nasib kita. Nah, untuk itu nih Mbak Nurul ya, di level LOP untuk bulan suci ini ya, kita harus tambah dengan level keyakinan kepada Allah. Karena ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti. Nah, itu kata-kata pasti harus kita garis bawahi. Pasti akan aku kabulkan. Ya, Mbak Nurul ingin nggak pergi umroh? Pengen banget Bunda. Pengen banget. Sama keluarga apa sama pasangan? Sama keluarga dulu lah, Oh, sama keluarga dulu. Nah, kemudian teman-teman mau nggak pergi umroh? Pasti pengen juga kan? Nah, teman-teman ingin nggak memiliki rumah yang nyaman seperti itu? Pengen ya? Pengen banget. Pengen banget ya. Nah, kemudian ingin nggak punya kendaraan yang nyaman gitu? Pengen. Pengen juga. Pasti semuanya menginginkan ya. Nah, tapi kenapa kok udah LOP doa kita belum dikabulkan Allah? Kenapa nih? Begitu kan? Nah, kenapa ya kok kita udah LOP nih? Udah apa yang kita pikirkan gitu ya, kemudian kita pancarkan, kok belum jadi ini sih, belum jadi kenyataan gitu ya, apa yang kita impikan tadi. Kenapa coba Mbak Nur? Kenapa tuh Bun? Nah, bisa jadi apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita ucapkan dengan yang dirasakan itu tidak sinkron. Kalau bahasa Magnet Rezeki ini tidak satu sama terhubung. Gitu ya. Tidak apa ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat surgaku, tidak satu sama terhubung ya. Nah, kalau yang kita pikirkan, ya Allah, aku ingin mendapatkan omset anggap 100 juta per bulan. Nah, ini kata-katanya sudah afirmasi tuh. Ya Allah, aku ingin, sudah LOP kan? Kita tetap melibatkan Allah. Ya Allah, aku ingin punya omset 100 juta per bulan. Hati ini langsung mengatakan apa? Kayaknya nggak mungkin nih. Kayaknya nggak mungkin nih. Padahal di dalam Al-Quran, ada di dalam surat Qaf, itu firman Allah, Allah menciptakan manusia dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Allah kan tergantung dari perasaan hambanya kan. Nah, itu jelas-jelas. Tadi pikirannya udah oke ya. Ternyata Allah tahu yang di hati kita. Kayaknya nggak mungkin nih kalau omset 100 juta per bulan. Kira-kira LOP-nya, kunnya Allah bisa cepet nggak? Enggak. Sampai betul-betul selaras dan sinkron. Meskipun itu cuma sedikit ada ragunya, Bu. Meskipun itu ada keraguan, berarti level keyakinannya itu di level yang
nol. Kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah Maha mengabulkan, pasti akan aku kabulkan. Jadi tidak ada yang namanya janji Allah itu ingkar, nggak ada. Allah pasti akan mengabulkan. Cuman sekarang kita tadi lihat, kenapa nih kok belum terkabul? Bisa jadi tadi kita tidak yakin, tidak percaya, ragu-ragu. Ya, kemudian terbersih di hati, di perasaan kita. Ya Mbak Nurul, aku mau dong umroh, ya Allah, aku mau umroh. Begitu kan? Nah, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Aku aja gajinya cuman 10 juta. Sementara bayar kontrakan 5 juta. Terus biaya sekolah anak juga per bulannya sekian. Kayaknya nggak mungkin deh untuk bisa pergi umroh, apalagi sekeluarga. Nah, maka kata-kata tidak mungkinnya itu sudah mengcancel apa yang menjadi harapan, keinginan, LOP kita tadi. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan, insya Allah ya, insya Allah setelah tahu tahapannya, kita harus mensinkronkan, menselaraskan antara yang dipikirkan, yang diucapkan dengan yang dirasakan. Coba tulis dulu, ketik dulu nih komennya. Ya, kita harus mensinkronkan antara yang dipikirkan, yang diucapkan dengan yang dirasakan. Insya Allah kunnya Allah akan kita rasakan. Ya, karena apa? Allah melihat, Allah Maha menatap. Oh, ternyata luar biasa nih ya, hambaku hanya meminta pertolongan kepadaku. Hambaku yakin dan percaya sepenuhnya kepadaku. Dan itu harus ada masuk ke level berikutnya nih supaya cepet ya. Nah, kita masuk ke level berikutnya supaya LOP kita ini cepat terwujud. Mau tahu? Mau banget Bunda. Ya, coba ketik dulu nih teman-teman. Mau tahu nggak berikutnya setelah tadi selaraskan antara yang dipikirkan, yang diucapkan dengan yang dirasakan, kita masuk ke tahapan kedua supaya LOP kita ini semakin dimudahkan oleh Allah untuk segera diwujudkan. Oke ya? Oke, silahkan. Mau ya. Oke, kalau sudah banyak nih yang memberikan komentar mau ya untuk tahapan keduanya, yuk kita lanjutkan Mbak Nurul. Ya. Wah, ternyata keren banget ya. Ini baru poin pertama aja udah keren banget nih Bun. Jadi tadi tuh meningkatkan level keyakinan dengan menyelaraskan pikiran, Betul. ucapan, dan perasaan. Yes, gitu. begitu. Wah, sebelum kita masuk ke poin 2 nih Bun, kita sapa-sapa dulu kali ya Sobat MR Bun di sana. Masya Allah. Nah, di rumah tuh lagi pada ngapain nih? Lagi pada sahur bareng keluarga atau sendirian sahurnya? Atau masih masak-masak sambil dengerin kita kajian kita hari ini? Insya Allah ya, ada yang sudah siap dengan hidangannya, ada yang masih masak ya dengan masakan-masakan yang akan disajikan ya. Pasti lebih bahagia kalau kumpul bareng keluarga nih Mbak Nurul ya. Saat sahur itu jadi semangat gitu kan. Nah, karena memang kalau kita sendirian nih, contoh kayak Bunda udah tinggal Bunda sama ayah gitu. Memang kalau kita tidak meningkatkan level keyakinan, keimanan kepada Allah tuh ya, bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan gitu. Nah, itu kayaknya lemes gitu untuk sahur tuh. Tapi kalau ada anak-anak itu semangat menyiapkan, menyajikan, segala macamnya itu betul-betul menjadi motivasi gitu. Masya Allah. Masya Allah. Nih teman-teman, ada bersama keluarga, sahabat-sahabat sabar nih. Kira-kira bersama keluarga apa tadi ditanya sama Mbak Nurul, masih sendiri? Masih sendirian. Di kosan? Iya, di kosan mungkin. Atau masih tidur? Oh, nggak mungkin ya Bun kalau masih tidur. Nggak mungkin kalau tidur. Ya, pasti udah bangun. Cuman ya ada yang sudah selesai sahurnya atau ada yang sambil menyimak kita nih ya untuk kajian kali ini, memperkuat LOP di bulan suci. Ya, insya Allah. Nah, tadi kan yang pertama itu kita udah ningkatin level keyakinan ya Bun ya. Nah, terus yang kedua ini berarti bagaimana sih Bun caranya untuk menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perasaan? Apalagi untuk generasi Z ya Bun, Bunda tahu sendiri kan suka overthinking gitu, suka apa-apa tuh dipikirin gitu, terus ngerasa tuh dirinya tuh nggak berguna atau kayak ngerasa sendirian terus gitu. Menurut Bunda gimana Bun? Baik ya,
untuk LOP khususnya di bulan suci ini, sahabat-sahabat sabar ya. Insya Allah kita harus tahu dulu LOP ini memiliki tingkatan-tingkatan, level-level ya. Nah, level yang mungkin tidak cepat terkabul LOP-nya itu karena apa? Yang pertama melibatkan emosi yang berlebihan gitu ya. Kemudian tidak sabar dengan apa yang dimintakan kepada Allah. Nah, dia tidak ingat kepada dirinya, masih ada, kalau dalam juz Mahnet Rezeki itu masih ada perisai-perisai ya, masih ada dosa yang menghalangi LOP itu bisa terwujud ya. Nah, itu harusnya sabar buka dulu perisainya ya. Nah, itu levelnya kalau melibatkan emosi akhirnya dia putus asa. Nah, kemudian overthinking tadi ya, overthinking yang berlebihan, dipikirin kok nggak selesai-selesai, kok nggak terwujud-terwujud, akhirnya stres. Nah, kalau udah stres gimana mau meningkatkan keyakinan, keimanan gitu ya. Nah, itu sudah pasti tidak selaras. Nah, untuk yang level berikutnya LOP ini supaya segera bisa terwujud ya, itu ada level yang namanya energi doa. Ya, energi doa setelah kita selaras nih antara yang difikirkan, yang diucapkan dengan yang dirasakan, ada energi doa yang kita kuatkan terhadap keinginan atau impian. Bukan overthinking, bukan. Ya, kalau overthinking kan berlebihan, tapi justru ini kita menguatkan dengan doa, dengan apa nih, melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya lagi energi syukur. Nah, di level ini energi syukur, kita syukuri apa saja yang ada datang kepada diri kita, kita syukuri. Ya, insya Allah nih Mbak Nurul, kalau kita syukuri kan janji Allah, maka Allah akan tambah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jadi di sinilah kita yakin nih energi syukur, energi doa yang harus kita terus kencengin ya, kita kuatin khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ada doa saat kita setelah tarawih, kemudian doa saat kita qiyamul lail, kemudian doa saat kita berbuka puasa, doa saat kita menunggu waktu antara azan dan iqamat. Wah, itu di bulan suci ini dahsyat banget. Makanya energi doa ini harus kita tingkatkan. Nah, ini level berikutnya. Kalau ini sudah kita dapatkan energi doa dan energi sabar dan syukur, berikutnya kita tingkatkan lagi afirmasi gitu ya. Kita harus memiliki sebuah afirmasi yang setiap hari kita ucapkan, setiap hari kita jaharkan, bunyikan ya, supaya apa? Supaya itu bisa masuk ke dalam pikiran kita, kemudian kita ucapkan tadi dan kita rasakan energinya gitu, bahwa kita memang butuh itu gitu. Nah, insya Allah kalau itu sudah kita dapatkan, kita rasakan, terhubung satu sama lainnya, maka tunggu keajaiban yang terjadi. Ya, LOP itu akan segera terwujud. Mau kan, Mbak Nurul? LOP-nya segera terwujud. Nah, berikutnya lagi nih Mbak Nurul. Tahapan berikutnya kita harus afirmasinya tuh jelas gitu ya. Jadi skripnya tuh afirmasinya jelas. Jangan sampai kita tuh mengatakannya mau tapi ada ucapan di belakangnya itu mudah-mudahan. Nah, itu berarti kan ada keraguan-raguan lagi. Nah, dalam skrip doa yang akan kita bawa di LOP kita itu harus to the point. Berarti boleh yang harus dirinci detail gitu ya Bu? Iya, to the point, justru to the point. Jadi kalau Mbak Nurul ingin penghasilan 100 juta per bulan, maka langsung to the point. Ya Allah, mampukan hamba, libatkan Allah dulu. Ya Allah, tolong hamba, mampukan hamba untuk mendapatkan omset 100 juta per bulan dalam usaha hamba. Jadi Mbak Nurulnya harus punya usaha dulu. Kalau Mbak Nurulnya nggak punya usaha, pengen omset 100 juta, itu namanya apa tadi? Overthinking. Itu namanya berlebih-lebihan. Akhirnya apa? Nggak dapat stres, menyalahkan lagi. Mana nih teori atau jurus LOP? Kok nggak jadi kenyataan? Kok nggak ada? Katanya tinggal ngomong aja, nanti akhirnya bisa terwujud. Nah, itu semuanya ada tahapan
tahapannya. Oke. Gitu. Kalau misalkan gini Bun, kan kita udah usaha juga, terus udah doanya to the point gitu ya Bun ya. Tapi kan kadang-kadang ada yang dikabulkannya tuh cepet, ada yang dikabulkannya tuh lama gitu. Terus kadang-kadang tuh ada timbul rasa bosan berdoa. Itu kalau udah kayak gitu gimana itu Bun? Nah, justru di sini kita harus yakin. Pertama, doa kita ini pasti dikabulkan. Nah, makanya level energi sabar tadi yang harus kita kuatkan. Kalau ternyata kita mintanya, kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita mintanya pengen motor, dikasihnya sama Allah apa? Sepeda. Nah, berarti derajat kepantasan kita menurut Allah ya di sepeda itu. Apa yang kita lakukan tadi? Balik lagi, kita syukuri. Nah, nanti akhirnya suatu hari ya motor itu akan kita dapatkan. Gitu. Karena apa? Ya sudah jadi energi. Pengen motor, datanglah. Nah, Allah uji dulu tuh dengan didatangkan apa? Sepeda, gitu ya. Nah, di situ dilihat level energi kesabarannya, keyakinannya luntur apa justru kita semakin meningkat dan bersyukur. Nah, kalau semakin meningkat dan bersyukur, maka apa yang kita inginkan, yaitu insya Allah. Seperti insan-insan magnet rezeki nih, yang sudah mempraktekkan jurus LOP, apalagi di bulan suci, itu Masya Allah, Tabarakallah, tidak ada keraguan, ya. Karena Allah yang akan mengabulkan. Asal tadi syarat-syaratnya dapat kita penuhi, ya. Nah, ini kan bulan penghancur dosa. Hancurin dulu dosa-dosa kita dengan taubat. Nah, LOP-nya kencengin dengan tahapan-tahapan tadi, gitu ya. Nah, berikutnya lagi menurut skripnya seperti apa? Nah, skripnya ini harus to the point. Karena dicontohkan ya, bunda-bunda catet nih ya, beberapa doa-doa Nabi itu betul-betul ini ya terstruktur gitu ya. Strukturnya doa Nabi ini luar biasa dicontohkan di dalam firman Allah. Jadi kita harus to the point. Ya, bukan pakai mudah-mudahan. Contoh di sini di dalam Al-Baqarah ayat 126. Ya, silakan dilihat di Al-Qur'annya ya, Al-Baqarah ayat 126. Nah, di sini jelas-jelas struktur doanya doa Nabi Ibrahim nih. Ya Allah, jadikanlah. Nah, kata-katanya jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Nah, kemudian dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Berarti di situ to the point. Bukan ya Allah mudah-mudahan engkau jadikan negeri ini negeri yang sentosa, bukan. Tapi di sini jadikanlah. Jadi to the point. Itu udah ada struktur doa yang dicontohkan oleh para nabi dan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, berikutnya lagi nih Mbak Nurul ya, supaya kita lebih yakin nih ya. Berikanlah rezeki. Jadi yakin kepada ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku, kepada keluargaku. Di sini rezeki dari buah-buahan kepada penduduk yang ada di wilayahnya. Kemudian setelah itu ya dan mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu di dalam Al-Baqarah 126. Jadi to the point. Oke, contoh yang kedua nih Mbak Nurul. Doanya Nabi Lut di dalam Quran surat Asy-Syu'ara 169. Nih ya, Asy-Syu'ara 169 yang artinya ya Tuhanku, ya Allah, selamatkanlah selamatkanlah aku dan keluargaku dari yang mereka perbuat. Jadi perbuatan-perbuatan yang mencelakakan itu Nabi Lut langsung minta doa. Gitu. To the point lagi kan, selamatkanlah aku. Nah, ini contoh-contoh. Berikutnya lagi, sahabat-sahabat sabar, boleh di komennya diketik lagi ya. Quran surat Ibrahim ayat 41. Nah, di sini juga to the point nih. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat nanti. Berarti to the point lagi kan? Jadi di situ udah jelas ampunilah aku. Bukan lagi kata-katanya ya Allah, mudah-mudahan engkau mengampuni aku gitu ya. Nah, jadi seolah-olah enggak yakin doanya kepada Allah. Jadi to the point. Nah, berikutnya lagi di dalam Quran surat Al-Imran 38. Ini contoh-contoh skrip doa yang dicontohkan strukturnya oleh Nabi nih, ya. Di sini doa Nabi Zakaria.
ya Allah, berilah aku keturunan yang baik di sisimu. Tuh, jadi langsung, berilah aku keturunan. Sesungguhnya engkau maha mendengar doaku. Jadi kalau ada yang ingin punya keturunan, nih Mbak Nurul pengen punya jodoh, pengen punya pasangan yang baik. Jadi ya Allah, berikanlah pasanganku seperti apa yang diinginkan. Jadi ya Allah, mudah-mudahan engkau berikan pasangan yang baik. Jangan pakai mudah-mudahan, langsung berikanlah kepadaku pasangan yang apa nih LOP-nya? Yang cantik, solih, baik, kaya. Nah itu kan, jadi seperti itu. Silahkan, bagi Allah dengan kunnya mudah. Nah berikutnya lagi di dalam Quran surat Toha ya, ayat 25 sampai 28. Itu Nabi Musa berdoa juga. To the point juga doanya. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah segala urusanku dan lancarkanlah lidahku agar mereka mengerti, memahami perkataanku. To the point gak? Iya, to the point juga. Nah sekarang kenapa sih LOP kita ini tidak cepat diwujudkan? Karena afirmasinya tidak to the point kepada Allah. Gitu Mbak. Kalau misalkan orang Indonesia tuh suka doanya tuh kan pakai yang mudah-mudahan gitu. Berarti itu yang harus diperbaiki ya Bunda. Harus doanya kita perbaiki, karena di dalam hadis ya, bunyi seperti ini. Jika seorang dari kalian berdoa, janganlah mengucapkan ya Allah, ya ampunilah dosaku jika engkau menghendaki. Ya Allah, sayangilah aku jika engkau menghendaki. Berarti kan tidak yakin kepada Allah. Kemudian ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku jika engkau menghendaki. Nah ini harusnya gimana? To the point. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepadaku. Ya Allah, ampunilah aku. Nah insya Allah kalau seperti itu ya, ini akan cepat terwujud LOP-nya. Nah ini jelas-jelas ya, hadis riwayat Bukhari ya, itu harus kita jadikan acuan. Kita tidak boleh lagi menggunakan kata mudah-mudahan gitu. Jadi langsung to the point ya, tapi melibatkan Allah. Biiznillah, atas izin Allah semuanya. Jadi yang baik itu gimana? Insya Allah ya. Jadi insya Allah semuanya kembali kepada Allah gitu. Masya Allah. Gitu ya Sobat MR. Jadi kalau misalkan kita punya LOP, kita punya cita-cita gitu ya, kita harus ngelibatin Allah di setiap prosesnya, dan juga doanya harus to the point gitu. Jangan pakai kata mudah-mudahan lagi gitu. Karena kan kita tadi udah dengar penjelasan dari Bunda Ucu, kalau misalkan pakai kata mudah-mudahan itu akan memperlambat tercapainya LOP kita gitu. Betul. Nah berikutnya lagi Mbak Nurul nih ya, agar doa kita, LOP kita segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Berikutnya adalah kita harus sisi dari efek LOP kita itu bermanfaat bagi orang lain. Contoh, ya Allah, bantu aku, tolong aku, datangkan pembeli rumah yang akan aku jual. Nah, jika seseorang mau jual rumah gitu ya, jangan ya Allah mudah-mudahan rumah aku cepat laku, itu jangan seperti itu. Tapi ya Allah, datangkanlah rezeki kepadaku dengan datangnya pembeli rumah yang akan aku jual. Dengan, nah ini afirmasinya, doanya, dengan terjual rumah itu aku bisa, nah afirmasi kan, aku bisa mengumrohkan keluargaku. Aku bisa melunasi porsi hajiku. Aku bisa mengajak anak-anakku ke tempat-tempat yang banyak sejarahnya gitu. Nah, perjuangan Nabi. Kemudian aku bisa bersedekah lebih banyak, berzakat lebih banyak. Nah, kemudian lagi apa? Aku bisa mensejahterakan keluargaku, bisa membuat mereka bahagia. Nah, itu jadi efeknya ada gitu. Efek dari apa yang di-LOP-kan oleh kita. Contoh lagi, kalau seumpamanya, ya Allah, datangkanlah jodoh kepadaku dalam waktu yang cepat ya Allah, karena aku ingin
ya menjalin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian aku juga ingin menjadi istri solihah. Nah, kemudian ingin juga bermanfaat bagi keluargaku, membahagiakan orang tuaku. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Pengen punya mobil. Kira-kira apa coba Mbak Nurul kalau pengen punya mobil bermanfaatnya? Aku pengen punya mobil supaya bisa silaturahmi ke orang tua. Terus bisa minjemin tetangga yang kalau lagi butuh gitu, bawa ke rumah sehat atau ke mana untuk kepentingan bareng-bareng gitu. Jadi nggak dipakai untuk sendiri aja gitu. Nah, seperti itu jauh lebih akan diwujudkan oleh Allah karena tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga ada efeknya. Orang lain merasakan manfaatnya, seperti itu. Insya Jadi Allah. kalau doa juga nggak cuma buat kita doang ya Bun, kita juga harus ngedoain yang lain juga berarti. Betul. Jadi doa supaya kita cepat terkabulkan itu ya doanya bisa mendoakan orang lain. Ya kalau kita punya LOP tuh ya kita LOP pengen punya rumah. Tiba-tiba ada rumah nih yang bagus gitu. Ya Allah muliakan, bahagiakan orang yang memiliki rumah ini. Nah, kita kan pengen punya rumah itu. Kita doakan orang yang ada di dalamnya, gitu. Ya, jadi itu jauh lebih efeknya, afirmasinya jauh lebih akan Allah mudahkan untuk terkabulkan, insya Allah. Sobat MR dimanapun berada, kita lanjut lagi ya berarti ya Bun ya? Iya, kita lanjut lagi. Gimana nih, masih masih semangat? Ya harus semangat ya, insya Allah ya. Coba tulis semangat. Kalau masih semangat nanti kita lanjutkan lagi tahapan-tahapan LOP kita bisa segera Allah wujudkan dengan kunnya, insya Allah. Nah sebelum itu Bun, mau nanya dulu dong Bun. Iya boleh, silahkan. Nah kalau misalkan kita tuh berasa atau merasa punya perisai gitu, perisainya tuh dosanya itu besar banget gitu dan ngerasa nggak pantas gitu untuk berdoa gitu, untuk minta sama Allah untuk bisa tercapai LOP-nya itu gimana tuh Bun kalau kayak gitu? Mbak Nurul berarti harus belajar lagi ya kalau ada yang merasakan kita tuh dosanya banyak banget, kayaknya nggak mungkin diampuni oleh Allah. Padahal Allah yang meminta kita untuk datang kepada Allah. Ya, dan diperintahkan fakultus tagfiru robbakum innahu kana ghafara. Ayo sini datang kepadaku minta ampun. Nah, kita kan disuruh minta ampunnya oleh siapa? Oleh Allah. Maka Allah akan mengampuni. Nah, kalau udah Allah ampuni LOP kita apapun itu insya Allah. Nah, kalau sekarang belum juga LOP-nya terwujud berarti dosa-dosa kita belum kita tobati. Nah, jadi kalau LOP-nya dengan berbagai tahapan ya sudah kita coba praktekkan gitu, tapi dosanya belum kita tobati, nah itu juga menjadi penghalang untuk terwujudnya LOP kita. Nah, syarat pertamanya tetap harus minta ampun. Makanya kalau ingin terwujud mimpinya, ya harapannya, targetnya, ya pertama tadi minta ampun sini kepada Allah. Itu udah Allah yang merintahkan. Tidak ada yang didustakan oleh Allah. Kecuali Allah hanya kabulkan apa yang sudah difirmankannya. Fakultus tagfiru robbakum innahu kana ghafara. Nah, jadi sini datang kepadaku minta ampun, aku akan ampuni. Allah yang mengatakan, ya. Jadi sebanyak apapun dosa kita, kalau kita dengan sadar datang kepada Allah, kita bertobat, mentobati dan tidak mau kembali lagi mengulangi atas dosa-dosa masa lalu, maka Allah akan ampuni. Setelah itu, waduh itu udah banyak sekali harapan-harapan kita yang dikabulkan oleh Allah. Gitu ya Sobat MR ya. Jadi jangan malu atau jangan ngerasa nggak cocok untuk minta maaf sama Allah atau untuk minta ampun sama Allah gitu. Nah, gitu ya Sobat MR. Nah, Sobat MR dimanapun berada, udah siap untuk dengerin step-step selanjutnya dari Bunda? Siap ya, pasti tentunya. Sangat siap banget. Tulis dulu di komennya. Siap atau siap banget, siap saja. Nah, silahkan ditulis dulu, diketik dulu di komennya. Supaya Bunda sama Mbak Nurul tidak berdua saja ya. Tapi teman-teman semuanya terlibat ya. Nah, insya Allah LOP-nya didoakan oleh kita segera
terwujud dengan kunnya Allah biiznillah. Ya, asal mengikuti tahapan tadi ya. Betul. Tahapan-tahapan. Masih ada step atau tahapan berikutnya. Nah, kalau disebutkan berapa lagi nanti nggak kejutan, nggak kejutan. Oh ya, oke. Kalau tadi terakhir kita di afirmasi ya Bun ya. Afirmasi. Nah berikutnya, ada apa lagi Bun? Nah berikutnya supaya segera terwujud LOP kita, apalagi di bulan suci, maka segera visualisasikan. Jadi visualisasikan. Seperti contohnya ingin umroh. Gitu ya. Nah tadi kan udah selaras nih apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dirasakan, udah selaras, udah satu sama terhubung. Kemudian berikutnya lagi afirmasinya, pakai energi doanya, pakai apa namanya tadi, energi sabarnya, energi syukurnya. Nah selanjutnya visualisasi. Jadi bukan hanya sekedar abstrak ya. Nah energinya kita salurkan ke visualisasi tadi. Contoh, Mbak Nurul mau umroh. Nah berarti Mbak Nurul visualisasikan gambar Ka'bah gitu di depan tempat mihrab kita. Di depannya kita tempelkan ya gambar Ka'bah. Kemudian tadi afirmasinya sambil terus diucapkan dan langsung visualisasi. Terima kasih ya Allah. Nah ada kata lagi saat visualisasi. Terima kasih ya Allah. Saya sedang berproses untuk mempersiapkan keberangkatan umroh atas izinmu. Nah gitu, jadi langsung terima kasih ya Allah, saya sedang berproses mendapatkan omset 100 juta per bulan atas izinmu. Jadi terima kasih ya Allah. Jadi pertama tuh syukuri dulu, berterima kasih dulu kepada Allah, bersyukur, berterima kasih. Kemudian yakini ya LOP-nya apa. Ya, jadi kalau omset 500 juta, visualisasinya gimana Bunda? Visualisasinya ya gambar uang 500 juta kita tempel di depan mihrab kita saat kita berdoa. Jadi ada visualisasi sambil kita memejamkan mata. Setelah kita melihat pejamkan mata, kita sedang berproses ya mengurus paspor kalau mau umroh. Kemudian kita berangkat sama dengan diantar ke bandara oleh keluarga. Kemudian kita visualisasikan naik pesawat, kita sampai di depan Ka'bah, ada energi di sana, energi rasa syukur. Biasanya kalau pertama kita melihat Ka'bah tuh kan energinya dahsyat banget tuh Mbak Nurul. Nah setelah itu insya Allah baru kita ucapkan biiznillah, semua atas izin Allah. Itu yang membedakan LOP dengan LOA. Ya, selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah. Jadi dengan visualisasi tadi ya, itu jauh lebih dahsyat energinya. Mau apa aja, pokoknya visualisasikan. Ya, mau kuliah S3, visualisasikan saat menjadi di wisuda yang menjadi sarjana S3-nya. Kemudian mau apa lagi, anak ingin mendapatkan jodoh cepat, visualisasikan juga oleh orang tuanya. Nah sambil disampaikan kepada anaknya, Bunda sekarang lagi mendoakan kamu loh supaya deket jodohnya. Nah itu supaya apa? Supaya satu sama terhubung. Jadi pas giliran kita berpikirnya anak kita pengen dapat jodoh, diucapkan dalam doa, energinya ditingkatkan tadi ya, afirmasinya sudah benar, perasaannya sudah nyambung, anak kita nggak nyambung gitu. Nah itu juga belum satu sama dan terhubung. Jadi supaya semuanya satu sama terhubung, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modalnya yakin tadi, biiznillah, atas izin Allah. Jadi berarti kalau misalkan LOP itu kalau misalkan nggak terrealisasi atau belum diizinkan oleh Allah, endingnya itu syukur berarti ya Bun? Betul sekali. Dan kalau Masya Allah, tadi udah dari step pertama sampai terakhir kita udah tahu semua ya Bun. Dan Sobat MR dimanapun berada udah menentukan LOP-nya apa? Insya Allah udah ya Bun ya. Sudah semakin mantap untuk merealisasikan. Mantap, Masya Allah. Mungkin sebelum penutup Bunda ada closing statement. Baik, sahabat-sahabat sabar ya, sahur bareng Magnet Rezeki. Pesan Bunda, terus kita harus punya motivasi
impian, harapan, ya kita gunakan jurus magnet rezeki, salah satunya yaitu LOP, apalagi di bulan suci. Nah, yang tadi Bunda ulangi lagi, tentunya kita harus menselaraskan antara pikiran kita dengan keinginan tadi, kemudian ucapan kita afirmasi, dan perasaan kita meyakini atas apa yang sudah Allah janjikan kepada kita. Ya, berdoalah maka akan aku kabulkan. Nah, dari sinilah kita harus menguatkan energi doa. Ya, energi doa dengan visualisasi. Insya Allah visualisasi yang kita bayangkan atas LOP yang kita inginkan itu akan memudahkan terwujud, ya, entah itu kapan. Insya Allah kita yakini pasti waktunya adalah waktu terbaik. Begitupun dengan LOP di bulan suci adalah golden moment, ya. Jadi golden moment ini kalau kita tidak punya LOP, sayang dilewatkan begitu saja di bulan Ramadan ini. Segera tulis skripnya baik-baik, doanya baik-baik, tidak pakai kata mudah-mudahan, tapi langsung to the point. Ya, sekali lagi langsung to the point. Sebagaimana tadi struktur doanya para nabi yang Allah sudah abadikan di dalam Al-Quran, ya. Jadi seperti itu, to the point. Mintalah langsung kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku jodoh. Ya Allah, berikanlah aku rizki. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, bantulah aku. Nah, seperti itu. Ditambah lagi energi, pakai Asmaul Husna juga bisa. Ya Fatahu, ya Rozak. Sesuai dengan nanti LOP kita. Itu jauh lebih dahsyat visualisasi doanya. Seperti itu mungkin Mbak Nurul, ambil momentum waktu yang sangat singkat dengan cara cerdas membuat LOP di bulan suci Ramadan ini. Karena waktu kita tinggal 2 minggu lagi, udah mau lebaran aja. Teman-teman udah punya baju lebaran belum? Ya, nah makanya manfaatkan nih ya waktu yang sangat singkat ini dengan cara cerdas membuat LOP kita. Oke, Masya Allah, udah ditutup sama Bunda dengan pesan-pesan yang semoga bisa Sobat MR terapkan dan bisa dijabah gitu ya sama Allah. Amin ya Allah, amin. Untuk mendapatkan LOP-nya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Baik, jazakallah khairan kasiran Bunda sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Insya Allah ilmunya bermanfaat buat sobat-sobat MR dimanapun berada juga, itu pasti bermanfaat banget dan bisa dipraktekkan. Amin, gitu, insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Kurang alamin. lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.